Salah satu ciri khasnya adalah Bung Karno selalu membawa tongkat ketika ia pergi melaksanakan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Zandi setiap Budi Channel. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya udah ngeklik video ini. Gimana? Sudah ada resolusi di awal tahun ini di 2021 di bulan Januari? Ya kalau gue sih belum tahu resolusinya bakalan bisa terrealisasi atau enggak. Yang penting jalanin aja dulu, baru kesananya gimana ntar. Ngomong-ngomong soal resolusi, Indonesia juga dulu memiliki resolusi yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pada masa sekarang di tahun 2021 ini, Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Nah, bagaimana nih kalian? Sudah merdeka atau belum nih? Ngomong-ngomong soal merdeka, gua mau nanya nih ke kalian nih. Kalian tahu Bapak Proklamator kita yang ada di uang 100 ribuan? Ya, betul. Bapak Proklamator kita yaitu Bung Karno. Bapak Proklamator kita ini terlahir dengan nama tunggal yaitu Soekarno, yang mana beliau ini orang yang paling penting di Indonesia. Kalau gua siapa ya? Kenapa gue bilang beliau orang penting? Karena beliau telah menjadikan Indonesia lebih maju dan melepaskan genggaman dari para penjajah. Namun, di balik jasa-jasanya, Bung Karno memiliki banyak sekali misteri. Konon katanya misteri ini menjadi konspirasi di kalangan bangsa Indonesia. Nah, kemarin kan kita ngomongin konspirasi-konspirasi yang ada di dunia. Sekarang, kita akan bahas mengenai konspirasi-konspirasi yang ada di Indonesia. Itu salah satunya konspirasi Bung Karno. Sebelum mulai videonya, bagi yang baru gabung channel ini, ayo like, share, subscribe video ini sehingga kalian gak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Penasaran kan? Check your pillow and check this out. Yang pertama adalah tongkat komando legendaris. Selama masa hidupnya, siapa sih yang gak kenal Bung Karno? Bung Karno adalah presiden yang sangat berwibawa. Salah satu ciri khasnya adalah Bung Karno selalu membawa tongkat ketika ia pergi melaksanakan dinas. Kalau gue bawa tongkat gitu gimana ya? Mungkin kayak kakek kali. Cu, tolongin kakek, cu. Nah, kabarnya sih tongkat yang selalu dibawa Bung Karno ini memiliki kekuatan magis. Sebenarnya, menurut sejarah, Bung Karno memiliki 3 tongkat. Namun, beliau selalu membawa satu jenis tongkat, yaitu tongkat komando legendaris tersebut. Tongkat yang kini disimpan di Museum Kepresidenan RI dikabarkan menjadi kekuatan dan kemakmuran Bung Karno. Menurut kabar dari orang-orang terdahulu sih, tongkat Bung Karno ini memiliki kekuatan magis karena dapat menolak bala dan dapat melindungi Bung Karno itu sendiri dari gangguan atau ancaman dari luar. Dan konon katanya dihinggapi banyak sekali makhluk halus di dalamnya. Kok bisa ya? Yang kedua adalah kematian Bung Karno yang diatur. Apabila dilihat dari sisi sejarah, Bung Karno wafat karena sakit ginjal. Sebelum wafat, istri Bung Karno yaitu Ratna Sari Dewi yang berkebangsaan Jepang, yang cantiknya sudah membawa Bung Karno berobat ke Australia. Dokter yang membantu pengobatan Bung Karno ini yaitu Profesor Dr. Kay Fellinger tidak bisa menyelamatkan beliau. Bung Karno meninggal pada 21 Juni 1970 sebagai tahanan politik. Walaupun dalam buku-buku sejarah menjelaskan bahwa Bung Karno meninggal karena sakit,
Namun, Ratna Sari Dewi, istrinya Bung Karno, tidak beranggapan seperti itu. Ratna Sari Dewi berpikir bahwa kematian Bung Karno ini adalah diatur oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu, Ratna Sari Dewi ini beranggapan bahwa Bung Karno meninggal karena diracun. Karena diracun, kesehatan Bung Karno terus turun drastis hari demi hari. Ya, apakah kalian percaya tentang kematian Bung Karno ini yang diatur? Silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Yang ketiga adalah harta karun Bung Karno yang tersembunyi. Menurut sejarawan, semasa hidupnya Bung Karno hidup serba berkecukupan. Saat meninggal, Bung Karno tidak hanya meninggalkan jasa untuk Indonesia, namun beliau meninggalkan sebongkah harta berlian, sayang aku. Meninggalkan harta yang sangat melimpah. Kabarnya, harta Bung Karno ini dapat melunaskan hutang-hutang Indonesia. Bisa nggak ya ngelunasin hutang gua juga ke dealer? Mimpi. Namun, belum jelas harta yang ditinggalkan oleh Soekarno ini dalam bentuk harta uangkah, atau emaskah, atau... Namun yang jelas, teori konspirasi ini muncul di artikel setelah penerbitan surat kabar Kronenzeitung menerbitkan kebenarannya. Yang keempat adalah teka-teki super semar. Super semar atau yang biasa disebut Surat Perintah 11 Maret ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 11 September 1966. Surat ini dibuat di Markas Besar Angkatan Darat yang pada masanya menugaskan Letnan Jenderal Soeharto pada saat itu untuk menjaga negara dari krisis politik pada tahun 1966. Nah, surat ini juga lah yang menjadi batu loncatan Letnan Jenderal Soeharto untuk diangkat menjadi presiden. Setelah penandatanganan, surat ini hilang begitu saja. Nggak tahu kemana. Mungkin digondol tikus, atau digondol maling, atau dicuri tuyul. Masyarakat percaya bahwa surat yang disimpan oleh pemerintah sekarang ini yaitu salinan dari surat yang asli. Pasalnya, banyak orang yang percaya bahwa surat ini palsu karena agar Soeharto dapat mengambil alih kursi kepresidenan pada tahun 1966. Apakah kalian percaya? Tulis komentar di bawah. Yang kelima adalah peci miring Bung Karno. Bung Karno terkenal dengan tampilan yang gagah dan rapi, sehingga terlihat berwibawa. Ya, seperti gua gini. Ya. Bahkan dengan peci miring saja, beliau terlihat sangat karismatik. Namun setelah diselidiki, mengapa Bung Karno memakai pecinya miring? Karena beliau ingin menutupi goresan atau luka pada dahinya. Konon katanya sih, peci ini bukan sembarang peci. Peci ini dibuat oleh Pak Mustafa. Menurut sumber terdekatnya, peci yang dipakai oleh Bung Karno ini adalah peci yang membawa keberuntungan. Kalau gua sih, pecinya bukan dibuat oleh Pak Mustafa, yaitu Haji Miing. Dan gua kadang memakai peci itu dari dompet, ya karena dompet gua kosong, jadi kayak peci. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ya, itulah 5 teori konspirasi yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia tentang Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Karno. Apakah kalian percaya? Silakan tulis komentarnya di bawah ya. Sebelum berpisah, gue ingetin lagi nih ke kalian. Ayo like, share, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue di
Setiabudi Azan, dan follow juga Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Cheerio!